Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema, kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk di video kali ini aku akan bahas mengenai salah satu token yang ada di Indodax kembali ya, yaitu token TEN teman-teman, atau tokenomics. Dimana teman-teman tahu ya bahwasanya tokenomics ini merupakan salah satu token Indonesia. Oke, nah buat teman-teman yang penasaran dengan videonya mengenai technical analysis dari harga tokenomics, silahkan tonton sampai selesai, jangan di skip, yang suka boleh like, komen, dan juga subscribe ya. Baik, tanpa membuang waktu mari kita mulai pembahasannya teman-teman. Kita awali dulu seperti biasa ya, kita akan cek mengenai coin market cap hari ini ya. Secara global, market crypto terlihat turun kembali hari ini pertanggal 2 Desember 2021 di angka sekitar 0,73% teman-teman. Dimana kalau kita lihat baik itu Bitcoin ya, Bitcoin sendiri koreksi sekitar 0,66%. Ethereum dari harga tertingginya itu koreksi sekitar 3,21%, Binance Coin turun sekitar 2,86%, Solana hari ini menguat sekitar 3,99% teman-teman. Nah, untuk Cardano sendiri juga di sini mengalami koreksi sekitar 2,92%, XRP turun sekitar 3,28%, begitu juga dengan altcoin yang lainnya ya. Oke, kita langsung saja bahas mengenai TEN ya, atau tokenomics. Kita akan cek untuk TEN di peringkat berapa di coin market cap. Kita lihat di sini untuk tokenomics sendiri atau TEN berada di peringkat 1084 coin market cap teman-teman ya. Di mana di sini merupakan salah satu token ya yang berdiri di jaringan Ethereum. Buat teman-teman yang penasaran dengan tokenomics atau token TEN, silahkan kunjungi saja websitenya yaitu www.tokenomics.com teman-teman. Silahkan langsung dicek saja ya. Di mana harga tokenomics sendiri saat ini berada di peringkat atau di harga sekitar Rp924 atau Rp925 kurang lebih teman-teman ya. Hari ini turun sekitar 3,22%. Nah, untuk total supply dari tokenomics itu sebanyak 200 juta token teman-teman. Di mana untuk total atau maksimal supply-nya di sini belum diketahui. Untuk sirkulasi supply yang sudah beredar ini sebanyak 200 miliar. Jadi untuk maksimal atau total supply ini sudah semua beredar teman-teman ya. Oke, kita akan langsung saja bahas mengenai technical analysis dari token TEN-nya ya di Indodax. Nah, oke, kita akan langsung saja bahas. Di sini kalau misalkan kita cek ya untuk time frame yang lebih besar, aku buatkan yang time frame bulanannya ya. Di sini kalau teman-teman cek ya, kita itu untuk ATH-nya sangat jauh sekali teman-teman ya. Ini di sini ya. ATH-nya itu kita berada di harga sekitar 29.400 teman-teman. Ini saat pertama kali rilis di Indodax pada tanggal 1 Februari tahun 2018. Dimana dari ATH-nya ini kita koreksi ya, kalau dikatakan koreksi ya, koreksi saat ini sekitar ya kurang lebih 96 hingga 97% teman-teman ya. Dan juga kalau misalkan kita cek harga terendahnya untuk tokenomics itu di harga sekitar Rp135 teman-teman ya. Di sini aku sudah buatkan harga bottomnya di sekitar Rp135-an. Nah, dari harga bawah ini kalau kita cek kembali di penguatannya itu kita sudah mendapatkan sekitar kurang lebih kenaikan ya sekitar 600% lah teman-teman ya, 600%. Tapi kalau kita cek untuk penguatannya terakhir itu ya kurang lebih sekitar 2.500% teman-teman ya. Ini terjadi pada tanggal 1 Juni tahun 2021 ya, sekitar harga 3.000-an kemarin ya, atau 3.500-an kurang lebih. Nah, kita akan langsung saja bahas mengenai technical analisisnya. Aku gunakan time frame 1 hari untuk melihat pergerakan harga tokenomics atau token TEN-nya ya. Nah, di sini teman-teman aku akan hubungkan beberapa support ya, beberapa support saja. Nah, yang pertama itu aku coba tarik garis dari support yang terbentuk di sini ya. Ini adalah support. Aku tarik ke support berikutnya yang ada di sini teman-teman. Jadi aku tariknya itu kalau teman-teman yang belum tahu ya, dari sini. Di sini support dan juga untuk area supportnya yang ada di bulan Oktober ya tahun 2021. Oke, di sini aku buatkan dulu untuk support. Oke, aku ulangin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini aku ganti saja warnanya merah teman-teman.
dan untuk garisnya juga aku ganti warna merah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita cek ya dari support yang aku hubungkan ini, tentunya kalau kita cek di sini ya, di tanggal kurang lebih sekitar tanggal 18 November teman-teman, kita itu break dari area supportnya teman-teman ya, atau garis support yang terbentuk yang kita hubungkan di sini. Nah, dimana setelah kita break ini kita sempat untuk retest ya, kita retest pada tanggal 19 November dan juga tanggal 20 November. Hingga saat itu kemarin itu kita sempat menyentuh harga Rp1.059 ya di candle hijau yang ada di sini. Nah, kurang lebih. Dan setelah kita naik, kita itu terkonfirmasi atau kembali turun ya, kembali turun. Dan close candle-nya itu kalau kita cek di sini di bawah dari garis supportnya teman-teman. Nah, setelah itu kita melihat untuk trendnya ini sendiri kembali untuk koreksi teman-teman ya. Nah, untuk potensi koreksian dari trend seperti apa kita akan langsung cek saja untuk support-support yang ada untuk trend saat ini ya teman-teman. Nah, kalau aku coba tarik Fibonacci retracement teman-teman ya. Tarik Fibonacci retracement dari harga terakhirnya itu ya. Harga terbawahnya terakhir hingga harga tertingginya di sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi harga terakhirnya itu aku ambil dari bulan Oktober dan juga penguatannya yang terjadi aku ambil dari bulan Oktober tanggal 21 ya. Koreksinya itu tanggal 13. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kita saat ini berada di area supportnya teman-teman. Kita berada di area support terdekatnya yaitu di area harga sekitar Rp900-an teman-teman ya, Rp900. Penentuan juga untuk tokenomics ya, penentuan untuk trend. Kenapa? Apabila support ini dijebol teman-teman, bukan tidak mungkin kita melihat tokenomics ini atau trend ini kembali koreksi yang lebih dalam ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Aku contohkan saja langsung. Oke, aku ambil. Di sini kita mengalami yang namanya penguatan dulu ya. Oke, di sini kita menguat ya. Setelah kita mencapai area supportnya, kita menguat, terus kita kembali ke area support lagi. Setelah penguatan kita kembali break lagi ya. Bahkan kita melewati dari support yang kita hubungkan tadi di garis merah ini ya. Dan kita coba retestnya ini gagal dan kita kembali koreksi hingga saat ini mendekati area support lagi. Kalau misalkan support ini tidak kuat menahan pergerakan dari trend, bukan tidak mungkin kita melihat trend ini kembali turun hingga kisaran area support berikutnya teman-teman. Untuk support berikutnya sih kita kalau kita lihat di sini ya dari Fibonacci yang kita tarik, ini ada di area kurang lebih Fibonacci 1.2 ya. Atau di kisaran harga kurang lebih Rp737 teman-teman. Kalau misalkan kita buat garis horizontal ya, kita tarik garis horizontal di sini. Oke, di sini aku tebalkan saja supaya lebih terlihat. Kalau misalkan kita lihat cek ke belakang gitu ya, cek ke belakang. Nah, sebenarnya di sini ada tahanan ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, inilah yang dikatakan sebagai area support ya. Di sini ada tahanan beberapa kali tertahan gitu ya. Nah, di sini juga sempat terjadi teman-teman ya. Di sini kita sempat breaknya itu hingga area support ini ya, bahkan melewati tapi kita kembali memantul teman-teman. Nah, jadi untuk area support berikutnya yaitu di area Fibonacci 1.2 atau di kisaran harga kurang lebih Rp737 ya. Dengan catatan tadi kalau misalkan kita di area support saat ini di harga sekitar Rp910 atau 900-an ini tidak kuat menahan pergerakan dari koreksi tokenomics atau trend ya. Kalau kita coba lihat untuk support saat ini, kalau kita hubungkan gitu ya, dimana kita melihat di sini juga ada area support ya yang sangat kuat yang menahan pergerakan trend sebelumnya gitu ya. Setelah kita mencapai support ini, kita mengalami pemantulan teman-teman. Di sini kita mengalami pemantulan, oke? Nah, bukan tidak mungkin nanti hal ini juga terjadi kepada trend ya. Karena di sini beberapa kali kita juga sudah menyentuh ya, sudah menyentuh area supportnya. Di sini yang pertama itu ya, di sini pertama, terus di sini yang kedua teman-teman. Dan saat ini kita sudah mendekati area tersebut kembali. Nah, kalau misalkan kita kuat tertahan di sini, bukan tidak mungkin kita bisa melihat trend itu kembali menguat teman-teman ya. Nah, kita akan cek untuk penguatan dari trend seperti apa kalau misalkan kita bisa tertahan di area support saat ini ya. Oke, kita coba tarik lagi Fibonacci retracement dari penguatan terakhir teman-teman hingga koreksiannya. Anggap saja tadi area support di harga 900-an itu adalah support terkuatnya ya.
yang menahan pergerakan dari TEN. Nah, untuk area yang bisa dicapai oleh TEN ya, nantinya kalau misalkan kita bisa menguat tentunya di area resisten Fibonacci 0,2 teman-teman, atau di kisaran harga kurang lebih ya sekitar 1060-an, di mana ini juga sebelumnya yang menahan pergerakan dari TEN ya, menahan pergerakan dari penguatan TEN sebelumnya. Dan untuk target kedua tentunya kita ada di area resisten Fibonacci 0,3 teman-teman, atau di kisaran harga kurang lebih Rp1.153 ya. Untuk yang ketiga kita ada di area Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih Rp1.228 ya. Nah, ini bisa saja terjadi apabila sekali lagi apabila kita bisa bertahan di area support saat ini teman-teman ya. Nanti seperti ini mungkin kita bisa memantul ya. Apabila kita berhasil break kembali ke area resisten Fibonacci 0,2 ini, berarti kita juga sudah melewati dari area support yang sebelumnya dijebol teman-teman. Ini pasti sangat baik untuk TEN ya. Dan nantinya mungkin ketika kita sudah ngebreak area support yang garis merah ini ya, garis merah ini, nanti mungkin kita akan retest dulu untuk memastikan apakah kita ini kuat gitu loh. Seperti yang terjadi pada tanggal 20 November. Ya, kalau misalkan kita close candle-nya itu di atas dari garis merah ini ya, yang aku tebalkan di sini. Oke, sorry. Yang ini ya, yang aku tebalkan. Nah, kalau misalkan nantinya kita itu retestnya berhasil teman-teman, close candle-nya itu di atas dari support ini, nah bukan tidak mungkin kita bisa melihat TEN ini bisa menguat kembali hingga area Fibonacci 0,3 dan Fibonacci 0,5 di sini. Ya, itu untuk jangka pendek dari TEN teman-teman. Jadi kalau berbicara mengenai penguatannya, kita targetkan di sini dulu ya, di Fibonacci 0,5. Nah, kalau kita berbicara mengenai potensi koreksinya tadi ya, tentunya target koreksi lanjutannya ada di area atau di harga sekitar Rp737 teman-teman ya. Oke. Jadi untuk TEN sih kalau misalkan teman-teman bertanya, aku sendiri seperti apa saat ini ya. Kalau aku pribadi aku belum ambil TEN ya teman-teman. Kenapa? Aku ingin memastikan dulu apakah support yang terdekat di saat ini bisa menahan pergerakan dari TEN. Ya syukur-syukur nanti kita bisa melihat TEN ini membentuk double bottom ya, seperti ini kurang lebih. Nah, kalau misalkan kita terbentuk seperti ini, berarti ada kemungkinan kita akan memantul untuk TEN-nya. Tapi kalau misalkan kita ngebreak ya, atau kita nge-close atau melewati dari area support ini ya, bukan tidak mungkin kita bisa kembali ke area support lanjutannya, gitu loh. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin ambil posisi, yang ingin sekali ambil posisi saat ini, ya aku sarankan cicil-cicil, jangan all in. Dan juga kalau misalkan pun nanti kita melihat TEN ini koreksi, kita bisa tunggu di area support lanjutannya ya. Jadi ada beberapa support lanjutan tentunya di harga tadi Rp750 kurang lebih ya. Ya semoga saja area-area support ini bisa menahan pergerakan dari TEN apabila memang mengalami koreksi lanjutan. Oke, untuk analisa dari TEN sendiri aku rasa cukup ya. Semoga membantu dari teman-teman yang saat ini ingin trading di token TEN dan juga ingin ambil posisi atau yang saat ini sudah ada posisi TEN-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan aku analisa seperti ini, aku bilang tadi kemungkinan kita bisa kembali koreksi. Jangan teman-teman yang sudah pegang tokennya itu malah ngejual cepat-cepat ya. Jangan seperti itu teman-teman. Tapi silahkan dianalisa kembali apakah analisa yang aku gunakan ini, aku buat ini sesuai dengan analisa teman-teman ya. Jadi jangan terburu-buru untuk menjual dan juga membeli aset teman-teman. Sekali lagi aku bukan financial advice ya. Jadi silahkan analisa, riset ulang dan juga tentukan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke? Aku rasa cukup untuk pembahasannya mengenai TEN. Kita akan bertemu lagi di next video mengenai pembahasan dari koin dan juga token yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe. Salam cuan.